Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Singapura, para keynote speaker, dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta Sobat Uju yang telah hadir dan berpartisipasi dalam seminar jurnal ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul pengembangan aplikasi berbasis website untuk klasifikasi penyakit dan paprika menggunakan deep learning dengan CNN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Risalah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mengapa kita perlu melakukan pemantauan kualitas daun tanaman? Dilansir dari Kementerian Pertanian dan berbagai sumber resmi lainnya, sektor pertanian saat ini menjadi tumpuan penting dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Namun, terdapat kendala yang sering dihadapi oleh petani, yaitu serangan penyakit daun yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan kerugian hasil panen hingga 50%. Data BPS juga menyebutkan adanya fluktuasi produktivitas tanaman paprika di berbagai provinsi dalam rentang tahun 2019 hingga 2023 yang salah satunya disebabkan oleh serangan penyakit hawar daun. Dalam salah satu jurnal juga menyebutkan bahwa smart farming kini kian populer dan memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan produksi tanaman hingga 20%. Teknologi pertanian kini juga berperan penting dalam mendukung pencapaian poin-poin SDGs, khususnya pada poin 2 yaitu ketahanan pangan, poin 9 yaitu inovasi industri, dan poin 12 yaitu produksi berkelanjutan. Sistem monitoring daun membantu efisiensi sumber daya sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian. Masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian ini melibatkan beberapa tahapan utama, dimulai dari pengumpulan dataset hingga evaluasi model. Setiap proses dalam metodologi ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang saling berkesinambungan untuk menghasilkan model yang siap digunakan dalam aplikasi berbasis website. Yang pertama ada dataset. Dataset memuat 9.829 citra daun paprika yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu daun terinfeksi bakteri dan juga daun sehat. Lalu untuk proses preprocessing datanya mencakup antara lain normalisasi piksel, pembagian data latih dan validasi, serta augmentasi gambar untuk memperkaya variasi data. Untuk arsitektur model menggunakan TensorFlow dan keras dengan dua konvolusi, max pooling, flatten, dan 128 unit, dan softmax untuk klasifikasi dua kelas. Lalu untuk evaluasi model dilakukan dengan metrik akurasi, precision, recall, event score, confusion metric, serta grafik akurasi and loss untuk memastikan model dapat bekerja dengan baik. Dan untuk hasil pembahasan, model klasifikasi penyakit dan paprika yang dikembangkan menggunakan CNN dengan framework TensorFlow dan keras menunjukkan hasil yang baik dengan akurasi di atas 90% pada data validasi. Evaluasi model menggunakan metrik precision, recall, dan event score menunjukkan hasil yang cukup baik untuk kedua kelas, serta performa yang stabil berdasarkan grafik training and validation akurasi. Hasil ini menunjukkan potensi model yang kuat untuk klasifikasi penyakit daun paprika. Model selanjutnya diterapkan dalam website berbasis Python yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengunggah gambar daun dan mendapat hasil klasifikasi secara langsung. Antar muka dirancang dengan sederhana agar dapat diakses dengan mudah. Sistem ini memungkinkan klasifikasi cepat dan akurat, memberikan solusi praktis bagi petani dalam mendeteksi penyakit tanaman secara efisien. Dan untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem yang menyediakan solusi praktis dan cepat bagi petani untuk mendeteksi penyakit daun secara akurat tanpa memerlukan keahlian teknis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung transformasi digital di sektor agrikultur. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.